Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita lanjut dengan pelajaran kimia di pembahasan tentang larutan elektrolit dan non elektrolit. Kalau kita bicara tentang larutan, berarti kita hanya bicara tentang larutan, yang ngomongin soal padatan ataupun gas. Kalau bicara tentang elektrolit, berarti kita membahas tentang kelistrikannya. Kelistrikan, yaitu kemampuan si larutan ini dalam mengantarkan arus listrik. Dia bisa mengantarkan arus listrik atau tidak. Pertama kita bahas tentang si larutan elektrolit ya. Elektrolitnya. Jadi larutan elektrolit itu ada dua. Ada yang elektrolit kuat, ada yang elektrolit lemah. Bedanya ya, kalau si elektrolit kuat, elektrolit lemah. Kalau si elektrolit kuat ini dia terionisasi dalam air dengan sempurna. Kalau ini terionisasi sebagian. Misalnya gini, saya punya HCl gitu ya, asam klorida gitu. Ini kalau dituang ke dalam air ya, maka dia akan menjadi H+ dan Cl- seluruhnya gitu ya. Akan terionisasi dalam air secara sempurna. Tapi kalau saya umpamanya punya misalnya apa ya, HF gitu ya, ion HF. Nah ini nggak akan seluruhnya menjadi ion-ion ini, sebagian menjadi ion, sebagian tidak. Kalau ini seluruhnya benar-benar menjadi ion. Si HCl kita larutkan dalam air, dia akan seluruhnya menjadi ion, H+ dan Cl-. Tapi kalau misalkan HF ya, dia sifatnya elektrolit lemah gitu ya, maka dia akan terionisasi sebagian saja. Kalau HCl dia akan terionisasi seluruhnya, HF hanya sebagian, tidak seluruhnya menjadi ion H+ dan F-. Sebagian tetap dalam bentuk HF di dalam larutan ini ya, sebagian tetap HF, sebagian menjadi H+ dan F-. Tapi kalau HCl karena dia elektrolit kuat, maka waktu kita masuk ke larutkan dalam air dia menjadi H+ dan Cl- seluruhnya. Itu maksudnya terionisasi sebagian dan atau terionisasi seluruhnya ya. Sehingga nanti dari sini kalau dibuat perbandingan ya, misalkan bagian apa ya istilahnya itu, bagian yang terionisasi, kemudian jumlah zat seluruhnya. Kalau dibuat perbandingan, bagian yang terionisasi sama jumlah zat seluruhnya ya, kemudian kita lambangkan dengan A ya, dengan alfa, maka si elektrolit kuat karena dia seluruhnya terionisasi, sehingga jumlah bagian yang terionisasi dengan jumlah zat seluruhnya itu sama. Kalau kita kasih dia jumlahnya 1, ya 1 itulah yang akan terionisasi. Kalau kita kasih 100, ya 100 itulah yang terionisasi. Sehingga selalu 1 banding 1, 100 banding 100. Sehingga nilai alfa itu sama dengan 1. Ini kemudian dikenal dengan derajat
ionisasi atau ketetapan ionisasi atau tingkat ionisasi. Nah, kalau si elektrolit lemah gitu ya, dia derajat ionisasinya adalah antara 0 sampai 1. Derajat ionisasinya selalu antara 0 sampai 1. Selalu 0,1, 0,2 sampai 0,9 sekian ya. Tapi tidak pernah 1 dan tidak pernah 0. Selalu ada tapi tidak pernah 0. Tapi juga tidak pernah sampai angka 1. Sehingga kemudian dengan melihat dia terionisasi sempurna, adapun elektrolit lemah terionisasi sebagian, maka kita katakan dia ini menghantarkan listrik dengan baik. Kemampuan menghantarkan listriknya baik. Adapun elektrolit lemah, dia kurang baik ya. Tapi tetap menghantarkan listrik ya, tapi kurang baik hasilnya. Jadi kita ulangi ya. Elektrolit itu ada dua macam, ada elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Sebenarnya perbedaan di antara keduanya itu adalah pada tingkat ionisasinya. Kalau elektrolit kuat, dia akan terionisasi sempurna di dalam air. Seluruhnya akan berubah menjadi ion. Senyawanya akan terurai menjadi ion. Adapun larutan elektrolit lemah, jika senyawanya kita larutkan dalam air, makanya sebagian saja berubah menjadi ion-ionnya. Sebagian tetap dalam bentuk senyawa awalnya. Sehingga jika kita buat perbandingan antara bagian yang terionisasi dengan jumlah zat awal seluruhnya, ya, maka kita dapati elektrolit kuat itu derajat ionisasinya yang dilambangkan dengan alpha ini, itu selalu hasilnya sama dengan 1. Adapun elektrolit lemah hasilnya selalu antara 0 sampai dengan 1. Tapi tidak pernah benar-benar 0 dan tidak pernah juga 1, selalu 0, hasilnya. Ya, sehingga kemudian kita sebut elektrolit kuat itu menghantarkan listrik dengan baik karena dia terionisasi sempurna, dan elektrolit lemah kurang baik dalam menghantarkan listrik karena hanya terionisasi sebagian. Tapi kedua-duanya tetap memiliki kemampuan menghantarkan listrik gitu ya. Kemudian ini, kalau bicara tentang contoh ya, apa yang termasuk elektrolit kuat dan apa saja yang termasuk elektrolit lemah. Maka kalau di elektrolit kuat, kita bisa bilang contohnya adalah asam dan basa kuat. Pasti dia elektrolit kuat. Kalau elektrolit lemah, contohnya asam dan basa lemah. Gitu ya. Kemudian contohnya adalah garam ya. Garam-garaman. Kalau ini dulu apa nih? Asam kuat apa contohnya asam kuat? Ada HCl ya tadi ya. Kemudian ada, kalau basa kuat ada KOH. Ya. Kalau asam lemah contohnya CH3, COOH, ya. Ada BeOH 2 kali gitu ya. Banyak ya, pokoknya semuanya asam kuat, basa kuat masuk ke elektrolit kuat, asam lemah dan basa lemah masuk ke elektrolit lemah. Contoh lainnya adalah garam. Seluruh garam adalah masuk elektrolit kuat. Misalnya tadi ini, misalnya apa, CH3 COONA gitu ya, atau KCl ya, garam-garaman ya. Kalau ini garam merkuri contohnya ya, yang termasuk garam secara umum ya.
garam umumnya. Yang termasuk elektrolit lemah adalah garam merkuri. Semua garam yang mengandung merkuri ya, termasuk elektrolit lemah. Misalnya ya semua yang ada Hg-nya ya, yang ada merkurinya pasti menjadi elektrolit lemah. Oke, ini kalau kita bicara tentang larutan elektrolit ya. Nah, kalau kita bicara tentang larutan non elektrolit, maka yang menjadi sifatnya, ciri khasnya adalah ini. Elektrolit listrik berarti dia non, berarti tidak menghantarkan listrik. Kebalikannya dari elektrolit ya. Jadi dia ini sifatnya tuh ya tidak terionisasi. Kalau dimasukkan dalam air nggak berubah jadi ion ya. Misalnya ada C6H12O6, masukkan ke dalam air, ya tetap beginilah, nggak berubah dia. Nggak bisa jadi C, kemudian jadi H, kemudian jadi O gitu ya, O2- H+, kemudian C-nya 4 gitu, 4- enggak ya. Dia nggak begini gitu ya, nggak terjadi yang begini, tidak terionisasi dalam air. Sehingga karena dia tidak terionisasi, maka derajat ionisasinya atau alfa itu sama dengan 0. Karena 0 dibagi zat seluruhnya hasilnya adalah 0. Kemudian ciri yang ketiga adalah dia ini ya tadi ya tidak dapat menghantarkan listrik tadi ya. Sehingga karena dia tidak terionisasi, maka tidak menghantarkan listrik. Misalnya itu contoh zatnya ya, ada alkohol gitu ya, kemudian ada karbohidrat. Pokoknya kalau contoh gampangnya begini, kalau kita ngelihat misalkan apa NaOH mau diurai menjadi ion-ionnya kan sepertinya gampang nih, tinggal Na+ ditambah OH min. Tapi begitu kita punya C2H5OH, nah gimana urainya ya, kok kayak bingung. Nah, ini tanda-tanda bahwa dia adalah non elektrolit gitu ya. Tanda-tanda nih, kalau susah diurai menjadi ion-ion begini, otak-atiknya susah, kemungkinan dia adalah non elektrolit, kemungkinan. Itu contoh gampangnya aja. Tapi secara umum biasanya itu adalah alkohol, karbohidrat, itu non elektrolitnya. Nah, kalau di soal-soal ujian ini sering keluar kalau nanti ketemu, itu bentuknya biasanya dalam bentuk percobaan. Misalnya saya punya begini, saya punya 3 buah tabung. Ya, setiap tabung saya beri dengan larutan. Nah, tapi kita nggak tahu nih larutan apa. Hanya saja larutan ini kemudian saya jadikan sebagai sel yang menghasilkan listrik ya, seperti aki gitu ya, seperti baterai. Tapi ini misalnya sel basah nih, karena sumber energi listriknya dari larutan. Kemudian di sini saya pasangi lampu. Nah, ini juga ada lampunya nih. Ini kita sebut dengan 1, 2, 3 ya. Tabung pertama banyak tercipta gelembung-gelembung di sekitarnya. Gelembungnya banyak nih. Kemudian lampunya menyala terang. Tabung kedua gelembungnya sedikit, tapi ada gelembung cuma sedikit.
dan lampunya menyalanya redup. Tabung ketiga tidak ada gelembung, lampunya nggak nyala pisan. Nah, yang gelembungnya banyak dan lampunya menyala terang ini adalah elektrolit kuat. Yang gelembungnya sedikit dan lampunya hanya menyala redup, ini namanya elektrolit lemah. Tidak ada gelembung dan tidak ada nyala, berarti ini non elektrolit. Selesai. Alhamdulillah. Assalamualaikum.